Sini dua, dulu. Yuk. Ya, Bang, Yuk. terkait kasus timah yang terbaru Harvey Mois dan Sandra Dewi kan sudah beberapa disita gitu. Tapi menurut netizen dan yang lain jauh dari angka 271. Nah ini gimana, Bang? Kalau realnya memang pasti jauh, karena angka 271 triliun tersebut adalah angka dampak kerugian ekonomi dari tindak pidana korupsi penyimpangan kewenangan pada iup pertambangan PT Timah Persero TBK itu. Nah jadi kalau dibandingkan ke situ memang tentu jauh. Rasionalitas angka yang kami hitung tuh kisaran 30 triliun. Untuk Harvey Mois saja? Oh tidak, dalam tindak pidana korupsi ini rasionalitas angka yang mereka kerup, yang mereka eksploitasi, yang mereka raup gitu ya dalam metodenya itu ada dari menginjak harga, menggelembungkan harga dan manipulasi harga. Markup lah ya. Itu termasuk dalamnya. Jadi yang hari ini diperiksa kawan-kawan Kejaksaan Agung itu adalah baru dugaan tindak pidana korupsi dari iup pertambangannya, baru ngambil dari iup, baru mensmelterkan, mengkonsolidasikan penambang liar menjadi sah, kemudian dibuat pesan kerjasama dengan PT Timah gitu. Itu hitungan Kejaksaan Agung sudah 21 orang tersangka. Bagaimana kalau dari level sudah menjadi timah, masuk ke perdagangan komoditi, diekspor ke luar negeri, diperiksa gimana? Berapa kurang lebih tambah tersangka lain? Nah itu yang kami sebut bahwa kasus ini tidak berhenti sampai di sini, kecenderungannya sampai pada trader perdagangan. Nah itu yang luar biasa. Nah, Abang juga kemarin sempat singgung ada beberapa perusahaan besar yang sampai sekarang belum diungkap mungkin ya sama Kejagung sendiri. Ini perannya seperti apa sih, Bang? Wah, kan itu udah kita sebut bagaimana perusahaan besar itu. Memang perusahaan besar ini bisa jadi tidak terkonsolidasi dari awal, tetapi bisa jadi perusahaan besar ini kan ikut teraliri dalam konteks ini. Seperti 3 kakak beradik pemilik Sriwijaya Air. Perusahaannya kan udah lama, besar. Apapun kata orang, apapun kata mereka yang terlibat, terkonsolidasi kan, tersangka tuh. Kan kami udah sebut dari awal, ada perusahaan besar, ada lagi yang lebih besar nanti. Lebih besar daripada Sriwijaya. Tapi ada yang ngeles Bang kemarin. Ada yang bilang dia nggak terbukti dalam Robert Bono itu. Oh, jadi begini dia. Kan orang bisa saja menyebut dirinya tidak terbukti dan lain-lain. Tetapi sepandai-pandai tupai melompat, akan ada masanya dia jatuh. Kan disebut-sebut bahwa RBS ini dari awal ikut. Ini satu kisi-kisinya. Ini aja yang kami dapat informasi. Ini kami masyarakat yang biasa. Sudah ditangani penyelidikan kasus ini oleh Kejaksaan Agung. Ini ya. Nanti mungkin Kejaksaan sedang menyiapkan. RBS kerap mendatangi dan bertamu ke rumah Harvey Mois. Gimana? Kalau ada CCTV yang mana? Nah itu yang beredar lingkungannya itu gimana itu? Ini baru salah satu yang diungkapkan oleh orang-orang, mungkin orang yang tidak penting. Tapi kalau itu nanti dibuktikan oleh aparat penyidik, pusing nggak mereka yang mengklaim diri seperti itu? Maka kami sebut, udah nggak usah berbohong. Penyidik kok lu bohongi, jangan. Akan ada cacat-cacat atau noda atau nokta kejahatan itu. Percayalah. Kejahatan itu tidak pernah sempurna. Bang ini kan kemarin dia naik udah di Tempo ya Pak. Berita itu di Tempo. Berarti ada pembelaan lah di sini. Ini aduh. Kalau ke situ yang gimana ya saya menjawab ya? Ya, Kalau untuk menjawab ada aliran ke media lah gitu, ke media lah. Kawan-kawan saya kembalikan kawan-kawan media lah itu ya. Apakah aliran itu seperti itu, dugaannya itu ada. Tapi kita kemarin coba juga mengimbangi pernyataan atau pembelaan diri itu mengatakan gini dia. Kan dia menyebut bahwa saya nggak ada nama di situ. Tapi dia ada di situ secara fisik, pengendali dan lain-lain. Malah dalam wawancara itu disebut mengalirkan uang ke rekening perusahaan yang ditersangkakan sekarang. Betul. Lalu ada aliran sebaliknya dari perusahaan itu. Pertanyaannya, ngapain lo bikin uang di situ? Ini yang paling sederhana.
Kalau dia uangnya masuk dari RBS tanggal 1 bulan 1 tahun 1, lalu besoknya atau hari itu digunakan untuk membayar umpamanya alat berat, membayar ke PTE dalam kaitan timah, apa namanya? Itu alirannya follow the money langsung kok. Pengadaan. Jangan-jangan rekening ini masih kosong, uangnya RBS masuk, nggak ada modal. Kemudian ini digunakan selama berbulan-bulan, namanya apa? Hati-hati loh. Ini penyidik mempunyai kemampuan untuk menyidik sampai situ. Jadi jangan dianggap penyidik itu bodoh, jangan. Jangan. Berarti mungkin ini bagian dari timahisasi dalam tanda kutip. Mungkin timahisasi. Lingkup ini auranya mungkin tidak baik ya. Jadi kami melihat bahwa kalau kondisinya demikian, kita tidak perlu menyesal. Masih banyak teman-teman lainnya yang care kok. Masih banyak yang lebih rasional, lebih positif. Nggak mungkin Anda bisa membungkus bau bangke. Nggak mungkin. Akan ada masanya kebongkar. Kalau dari analisa abang sendiri, ada nggak aliran-aliran dana ke situ? Kalau analisa kita, modusnya sedemikian canggih, nggak mungkin RBS. Oh gitu. Modusnya canggih nggak mungkin orang yang sedang membela diri. Jadi kalau menurut hemat kami, sudahlah nggak usah ngibulin penyidik. Tolong mohon maaf, janganlah. Penyidik itu juga manusia seperti kita yang punya emosi, ketersinggungan. Kalau lu ngibulin dia bisa marah. Jangan. Gitu. Mereka lebih mumpuni dari kita kok. Jangan begitu nanti mereka marah habis. Mereka akan gunakan semua resources-nya. Iya, oke. Nah, gitu dia. Jadi harapan kita jangan coba-coba melakukan upaya-upaya untuk mendiskreditkan penyidik, menyalah-nyalahkan penyidik. Mending lo ngomong apa adanya, terbuka. Nah ini juga menarik Bang. Ini juga terkait dengan istri si Happy Muiz yang menyatakan bahwa sebenarnya mereka sudah pisah harta sebelumnya. Apakah ini juga salah satu bisa dibilang ya? Jadi menjadi strategi kan, modus-modus yang untuk menghindari jeratan hukum, yaitu ada pisah harta. Saya nggak ada di dalam, saya hanya memberikan pinjaman untuk ini. Udahlah, nanti membuktikan itu pinjaman apa bingung loh. Terus nanti yang paling repot ketika uang yang dari PT RBT ini ngalir sebaliknya, kemudian dilihat oleh penyidik digunakan oleh dia juga. Nah gimana? Jadi nggak usah ini follow the money ini bukan seperti zaman dulu. Lu pakai uang 1 miliar nggak ada orang tahu. Enggak. Lu sekarang pakai uang 1 miliar, jangan-jangan uang 1 miliar ke 1 rupiahnya dapat. Oke Bang, ini kan pemberitaan lebih banyak menyorot ke Happy Muiz dan Sandra Dewi dibandingkan dengan tokoh-tokoh besar di belakang. Nah, menurut Abang, apakah akan ada babak baru setelah ini yang akan lebih? Kalau menurut kami malah, ketika ini sudah sampai persidangan, yang lebih buruk dari sini akan terbang. Menurut kami. Akan keluar Bang? Akan keluar. Karena tadi saya sudah ketemu dengan teman-teman di perusahaan sebelah ya, PT Timah, terkait Timah. Waduh, ambiar di sana sekarang. Sekarang udah dalam rangka mengganti BOD, saling sikut, saling sikat. Pemain lama nongol lagi untuk menutupi data dan lain-lain. Itu terjadi. Saya ketemu kok sama mereka. Banyak orang. Jadi artinya tidak mudah lagi menutupi kejahatan ini. Banyak CCTV. Jangan-jangan pertemuan berulang-ulang antara para tersangka dengan RBS banyak. Jangan-jangan loh. Makan malam tentang ini. Jangan-jangan ada yang merekam. Jangan-jangan. Jadi jangan dianggap remeh. Seperti tadi saya sebutkan bahwa ada beberapa direksi yang sejak zaman dulu malah selamat sekarang. Dulu dia direksi di saat dia tata niaga, sekarang di ops. Bisa jadi. Dulu dia bagaimana, sekarang mungkin dirut. Bisa jadi. Nah, jadi kita berharap agar Kejaksaan Agung mumpuni memeriksa mereka. Itu dia. Nah, terakhir Bang, apakah akan ada lagi nama-nama artis yang mungkin akan kembali? Cenderung akan banyak. Karena pelakunya yang tersangkanya sekarang hari ini baru 21, bertambah nanti dari 21 itu wow, menggemaskan. Menggemaskan karena dia dirut yang uangnya luar biasa gitu. Jadi kita percaya bahwa akan sangat banyak orang terlibat ketika sudah disidang. Baru terlihat. Baru akan terbongkar. Gitu. Oke, Bang. Oke. Sip.